Oke, hai, balik lagi di AldepTM, channelnya tutorial dan edutainment. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara nge-remote komputer kita menggunakan smartphone dengan menggunakan Chrome Remote Desktop. Oke, kita langsung saja ke caranya. Yang pertama, teman-teman sudah install Chrome Remote Desktop di komputernya, baik di MacBook, di laptop, ataupun di PC-nya. Tutorialnya sudah saya buatkan, silahkan bisa diklik aja di pojok kanan atas video ini atau di kolom deskripsi. Setelah beres install di komputernya Chrome Remote Desktop, baru kita bisa mengakses di device yang lain. Salah satunya yaitu smartphone ini. Nah, di sini saya menggunakan Android, jadi yang selanjutnya kita install dulu Chrome Remote Desktop-nya di Play Store. Tinggal download aja, ketikkan Chrome Remote Desktop, muncul kayak gini. Tinggal masuk aja, kemudian tinggal install. Yang pakai iPhone, silahkan buka App Store-nya, download juga Chrome Remote Desktop. Kalau tidak ada, bisa pakai metode browsernya, ketikkan aja Chrome Remote Desktop. Sama sebenarnya ya. Oke, nih sudah terinstall, tinggal dibuka aja. Oke, sudah berhasil install, tampilannya kayak gini ya. Di sini tidak muncul perangkat yang dapat diakses, karena akunnya itu berbeda ya dengan akun Chrome Remote Desktop yang ada di komputernya. Oke, kita samakan dengan akun yang ada di komputernya. Oke, sudah muncul nih kalau akunnya sama. Kebetulan di sini perangkat yang terhubung ada 4 perangkat ya dengan device yang berbeda. Yang pertama L30 itu laptop saya menggunakan Windows 10. Mac OS nih kayaknya ini nyala nih yang di lab ya. Ini terhubung juga. Ini iMac pakai macOS Ventura. Ini MPB MacBook ya, ini juga nyala. MacBook versi macOS-nya 15.6 ya, Sequoia. Dan di sini ada personal komputer juga nyala ya. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman tinggal diklik aja salah satu perangkatnya. Misal kita coba nih yang laptopnya, klik. Kalau teman-teman memasukkan password, silahkan masukkan dengan password yang sama dengan Chrome Remote Desktop komputernya. Nah, di sini saya langsung masuk karena sudah disimpan nih passwordnya, jadi tinggal diklik aja. Oke nih teman-teman yang baru mengenal Chrome Remote Desktop, tampilan yang di smartphone kayak gini. Untuk memunculkan menunya, di sini ada toggle panah, tinggal klik aja. Bisa mode full screen juga. Kemudian keyboardnya kalau mengganggu bisa dihilangkan. Kemudian mode sentuhnya ada 4 mode. Mau mode trackpad kayak gini, ada kursornya. Jadi metodenya sama kayak trackpad yang di laptop. Misal menggeser pakai gestur satu tangan ya. Kalau klik kanan pakai yang 2 jari nih kayak gini. Bisa di refresh juga. Oke. Kemudian bisa juga pakai metode sentuh kayak gini, langsung sentuh. Cuman kalau disentuh nih yang metode sentuh aja agak tanggung gitu ya, karena ukurannya kecil. Kalau yang pakai smartphone, beda kalau pakai tablet, itu cukup besar ya. Mau ke start menu, klik aja start menunya, maka muncul. Kemudian ada metode yang sentuh geser. Nah, ini agak mending nih, meskipun pakai smartphone yang layarnya kecil seperti yang saya gunakan, ini bisa di zoom tuh, kemudian digeser dengan 2 jari ya. Tinggal klik aja start menunya kalau mau ke start menu, atau mau ke folder tinggal klik aja foldernya, di sini muncul ya. Di sini tinggal double klik maka dia bakal maximize. Minimize tinggal klik aja icon minimize-nya tuh. Cuman tanggung nih kalau ukuran pakai smartphone kayak gini. Cocoknya pakai metode trackpad. Kita ganti ya ke trackpad. Yang keempat sama, cuman metode geser dan zoomnya pakai 3 jari. Itu tergantung selera teman-teman sih. Kalau pakai HP, smartphone, pilih aja mode trackpad nih. Tuh, kalau metode trackpad dia jelas ada kursornya, tinggal diklik. Selanjutnya di sini ada menu untuk memunculkan toolbar. Toolbar ini yang putih menunya, silahkan kalau mau tetap dimunculkan. Tapi kalau ingin agak luas, hilangkan aja. Kemudian menu yang titik 3 ini opsi lanjutan. Ada sesuaikan dengan layar. Nah, ini saya rekomendasikan nih. Yang pertama biar si ukuran laptopnya itu si ukuran smartphone layarnya itu mengikuti ukuran di laptopnya.
Beda lagi kalau yang metode yang ketiga. Jadi ukuran laptop menyesuaikan dengan layar smartphone-nya, jadi agak tanggung nih kalau kayak gini. Tapi balik lagi sih ke selera teman-teman. Tuh kayak gini ya, jadi tanggung ukurannya. Kita pilih yang pertama aja kayak gini. Kemudian di sini ada kodek video, silahkan bisa dipilih yang mana. Ini saya pakai default aja. Bisa frame rate-nya juga. Di sini sampai maksimumnya 60 fps ya teman-teman. Tapi balik lagi nih ke kecepatan apa ya, internetnya. Disaranin sih pakai wifi aja. Tapi kalau pakai kuota juga ya tidak ada salahnya sih. Cuman cukup memakan kuota juga. Kontrol masukan di sini ada juga nih kontrol masukannya. Pakai apa gitu ya. Ini default aja nih. Kemudian untuk tampilannya, kemudian di sini ada transfer data. Jadi teman-teman bisa kirim meskipun dari smartphone juga ya, untuk ngirim langsung ke sini ke laptop misal dengan pilih upload file. Kemudian misal kita pilih kamera. Nah, ini bisa misal kita kirim file yang ini. Oke. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, upload selesai, cari file pada desktop perangkat. Nih, filenya ada di sini. Ini dia file yang barusan. Nih, ada di desktopnya ya, kalau teman-teman ngirim file. Filenya ya bebas, mau file gambar atau file dokumen itu bisa. Kita buka. Tuh, ini file yang barusan. Untuk mengakhiri toolbarnya aktifin lagi ke menu lanjutan yang titik 3. Di sini ada berhenti hubungkan. Seperti itu. Sangat mudah sekali dan sangat simple ya. Kemudian kita choose yang lain. Ini kalau pakai iMac, tampilannya ya mengikuti juga ya. Misal sama tuh kayak gini ya tampilannya. Oke, kita coba akses yang lain. Ini yang MacBook. Oke, ini juga sudah terhubung ya yang MacBook. Nah, yang barusan kita close. Nah, sekarang yang terakhir ada PC ya, seperangkat komputer nih, kita hubungkan. Nah, ini yang personal komputer, layarnya agak panjang karena menggunakan 2 monitor. Jadi itu bisa masuk semuanya ya, jadi mengikuti juga dengan monitor yang terhubung, teman-teman. Untuk yang pakai 2 monitor, di sini ada menu tambahan. Monitornya itu bisa diaktifin satu monitor secara terpisah kayak gini atau dua-duanya. Ya, jadi di toolbarnya itu ada menu tambahan mengikuti jumlah monitor, teman-teman. Selebihnya sama. Untuk menu yang lainnya ini sama seperti yang tadi. Nah, itu saja ya yang dapat saya berikan. Silakan teman-teman dapat menggunakannya. Semoga ini membantu teman-teman, terutama yang ingin tahu nih seputar tentang Chrome Remote Desktop itu, yang baru pertama kali ada apa aja ya, seperti ini ya untuk Chrome Remote Desktop ini. Oke, sekian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial yang selanjutnya. See you.